Di tanah Kalimantan, sungai menjadi nadi kehidupan dan hutan menyimpan ribuan cerita. Ada sebuah keyakinan yang hidup setua aliran air itu sendiri. Sebuah kepercayaan yang diwariskan dari leluhur, berjalan dari mulut ke mulut, dari cerita malam kepada pengalaman nyata, hingga menjadi bagian dari cara masyarakat memahami dunia. Sebuah konsep tentang sakit, tentang teguran, dan tentang hubungan manusia dengan dunia gaib. Masyarakat mempercayai bahwa hal itu datang dari dunia tak kasat mata, sehingga sakit seperti tadi sering sekali disebut masyarakat sebagai sebuah penyakit yang disebut dengan kepidaraan. Kepidaraan bukan sekedar demam atau tubuh yang menggigil hebat, bukan pula sebatas rasa lemah yang membuat seseorang sulit berdiri. Bagi sebagian masyarakat, kepidaraan adalah bahasa lain dari alam atau dari makhluk-makhluk gaib untuk menyampaikan sesuatu sebagai sebuah tanda atau sebuah peringatan ataupun teguran, atau bahkan kadang-kadang bisa menjadi sebuah panggilan. Ada yang mengatakan kepidaraan muncul ketika seseorang melanggar pantangan. Ada yang percaya ia datang ketika roh merasa terganggu ataupun tersinggung. Bagi yang lain, kepidaraan adalah ketidakseimbangan antara fisik, emosi, dan dunia spiritual. Namun, bagi semua yang pernah mengalaminya, kepidaraan bukanlah sekedar penyakit, ia adalah sebuah pengalaman. Sehingga dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri bagaimana masyarakat memahami tentang kepidaraan melalui cerita, keyakinan, dan dari pengalaman nyata bagi masyarakatnya. Kita akan melihat bagaimana konsep ini tidak hanya hidup di ruang mitos, tetapi juga dalam praktik kesehatan tradisional, dalam ritual menyembuhkan, dan dalam cara mereka memaknai tubuh serta jiwa. Kita akan menelusuri satu keyakinan ini menggunakan teori dari David Landy, dan dimana kita akan mencoba membaca kepidaraan bukan hanya sebagai gejala medis, tetapi sebagai fenomena gejala dan budaya. Sebuah cara masyarakat memahami sakit, meresponnya, dan menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas dan dari diri mereka. Kepidaraan dipercaya muncul ketika seseorang tanpa sengaja mengganggu penghuni alam gaib, penunggu pohon besar, tempat sunyi, atau ruang yang dianggap sakral. Tubuh yang mendadak panas, kepala berat, napas tersenggal. Bagi masyarakat Banjar, itu bukan sekedar gejala medis. Itu adalah tanda disharmoni bahwa alam, manusia, dan makhluk gaib telah keluar dari keseimbangan. Inilah yang disebut David Landy sebagai penyakit berbasis budaya, bahwa apa yang disebut penyebab bukan hanya soal bakteri dan virus, tetapi cara suatu masyarakat memahami realitas di sekelilingnya. David Landy adalah seorang antropolog kesehatan. Ia menyatakan setiap kebudayaan memiliki cara tersendiri untuk menyembuhkan sebuah penyakit, dan ia menyebutnya sebagai konstruksi budaya. Dalam kerangka berpikir Landy, penyakit bukan hanya sebuah gangguan pada tubuh, tapi ia hasil dari pengetahuan tradisional, kepercayaan spiritual, nilai sosial, dan juga pengalaman kolektif dalam masyarakat yang masih membawa hal tradisional dalam kehidupan mereka, seperti dalam penyembuhan. Jika melihat dari pengobatan kebidaraan melalui teori Landy, kita memahami bahwa penyakit tidak berdiri sendiri dan juga masih ada budaya yang menyertai, terutama di suku Banjar dari Kalimantan Selatan, menggambarkan dunia sebagai ruang di mana manusia tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan lain yang harus dihormati dan juga yang masih dibudayakan oleh masyarakat untuk mengobati orang yang sakit, dan menurut mereka itu bukan hal yang biasa. Bahan-bahan dalam mengobati kepidaraan yaitu seperti kapur, kunyit yang diparut, lalu beras yang ditaruh di atas ubun-ubun kepala sambil dibacakan mantra dan doa. Lalu setelah itu parutan kunyit dioleskan ke berbagai tempat tertentu seperti alis, telapak tangan, telapak kaki, pergelangan tangan, dan yang terakhir yaitu beras putih tadi dihamburkan ke pekarangan rumah sambil mengucapkan mantra dan doa. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti tradisi turun-temurun, terutama pada suku Banjar di Kalimantan Selatan, yang itu masih berpegang teguh kepada tradisi dari nenek moyang mereka. Bagi Landy, pemaknaan penyakit dibentuk oleh pengetahuan tradisional, kepercayaan spiritual, nilai sosial, serta pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, memahami penyakit berarti juga memahami kebudayaan dan melingkupinya.
Dalam tradisi Kalimantan, ketika seseorang terkena kepidaraan, dilakukanlah bapidara, ritual penyembuhan yang menyatukan dunia nyata dan gaib. Sang penyembuh memulai dengan doa, membuka jalan agar energi buruk perlahan keluar. Asap kemenyan naik membawa harapan, air sungai yang dianggap suci dipercikan, menetralkan yang tak kasat mata. Daun-daunan ditempelkan pada tubuh menjadi jembatan antara manusia dan alam. Antropolog Lendi menyebutnya sistem etnomedicine, pengobatan tradisional yang lahir dari kepercayaan dan pengetahuan turun-temurun. Bapidara bukan sekedar meredakan sakit, ia memulihkan hubungan antara tubuh dan jiwa, manusia dan alam, serta seseorang dengan komunitasnya. Ketika harmoni terganggu, bapidara menjahitnya kembali hingga keseimbangan perlahan pulih. Sosok penyembuh atau orang pintar yang menyembuhkan penyakit bapidara. Dalam setiap penyakit bapidara, ada sosok yang dihormati, yaitu orang pintar. Mereka dianggap mampu membaca tanda, memahami bahasa gaib, dan menenangkan roh-roh yang terganggu. Mereka biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan spiritualitas. Orang pintar ini memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengobatan bapidara ini, seperti kunyit, kapur, dan sirih. Menurut David Lendi, penyembuh seperti ini disebut dengan healer roh. Peran penyembuh tidak hadir begitu saja. Ia dibentuk oleh budaya, diuji oleh pengalaman, dan disahkan oleh setiap masyarakat. Bisa ibaratnya tuh kayak tahu ada pengalaman, maksudnya kayak kebisaan pian tuh, terus kayak pian percaya bahwa bisa gitu kan dari bebila ibaratnya gitu kan. hanya aja kah apa emang dari bahari ya. Kalau aku nih kada anu pang lah, kalau mau urut tuh aku bisa mau urut pang lah, tapi awalnya aku anak-anak aja yang aku urut. Olehnya kalau yang Tuhan tuh lawas lo. Nah aku nih gawinku banyak, jadi kada kawa aku nih. Jadi habis itu bilang anak kan aku naik jar kuning bilangnya Tuhan nah apa gitu nah olehnya gawian anu yang ini ada bahagisan kayak itu nah. Jadi itu bang mulai anu ay kayak anak-anak tuh kan sudah kayak bisa ngurut kira di mimpi kayak gitu. Pas sudah pas langsung mamaku meninggal nih orang tuh timbul kepada aku kayak itu lah. Tapi aku kada hendak tua, kada hendak sebenarnya. Kada hendak aku. Ya kada hendak sebenarnya jadi yang kayak itu tuh jarku. Tahu kenapa kada tahu juga. Kepercayaan kepada orang pintar memberikan sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa ada seseorang yang mampu menjembatani dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Penyakit sebagai interaksi tiga dunia. Kebidaraan menunjukkan kepada kita bahwa sakit tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil interaksi antara yang pertama, tubuh yang merasakan demam, yang kedua, masyarakat yang memberi makna, yang ketiga, budaya yang menentukan bagaimana ia disembuhkan. Inilah inti pandangan Lendi, bahwa penyakit adalah pertemuan antara biologis, sosial, dan budaya. Kebidaraan adalah contoh nyata bagaimana ketiga unsur itu menyatu dalam kehidupan masyarakat Banjar. Kisah kebidaraan bukan kisah tentang ketakutan. Ia adalah kisah tentang hubungan, tentang bagaimana masyarakat Kalimantan menempatkan manusia dalam jaringan yang luas antara alam, leluhur, dan makhluk gaib. Melalui pandangan David Lendi, kita belajar bahwa kesehatan bukan sekedar kondisi tubuh, tetapi juga kondisi budaya. Kebidaraan adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan. Sebuah pesan bahwa manusia, alam, dan makhluk gaib harus tetap selaras. Dari mamaku kan gitu. Jadi kan kada tahu juga, aku timbul bisa kayak itu kan misalnya, tapi kada memastikan juga kayak sembuh kamlah ada juga. Itu kan ada ampunnya juga ya Allah. Nah, secara tapi dengarkan enggak guru Juhdi ada ceramah lah. Nah itu TikTok makanya nya kayak itu anuannya tenah. Daripada rambah syariat rajin. Kayak anak-anak tuh garing lo. Kada sembuh, obat ini sudah apa sudah. Ini kan dingin, kadang-kadang lagi dingin, nah bisa kebidaraan.
Berarti pian tuh anggapannya kayak keturunan dari kuitan gitu lah. Amun apa anda kan ada dua. Iya bujur. Kan ada dua kamanuai timbul kayak itu nah, timbul bisa kayak gitu. Berarti amun ibaratnya pian tahu nih orang nih ibaratnya kayak kepidaraan gitu. Pian rajin mau obatinya tuh kayak apa? Pakai ganar lawan itu ya. Itu tuh emang dari bahari. Emang kayak gitu. Tapi caranya tuh kan bermacam-macam orang. Ada kayak kami keturunan kami ini dari itu, ini dari lading. Nah, ini ada orang berpidara dari lading itu. Kalau ada kan dari parudan yang di itu bisa, kayak dari bakul kita yang mentuh bisa itu anu kapur. Ini macam-macam anunya tuh, model caranya tuh nah. Cuman kayak kami dari memang wasi. Nah, gitu. Selain namun pian begosok pakai kapur segala janar tuh kan ada lagi lah kayak apakah mungkin kayak bacaannya kah atau kayak apa gitu. Nyata ada anunya. Dan niatnya lah ibaratnya. Maulah ada orang tua. yang sembarangan itu ada, pasti ada, tapi kan kayak itu tuh kan kadang awang di pada Tinggi, yang bujur. Berarti ada orang menurut emang pembahari ada juga niatnya juga gitu lah. emang ada anunya. Namun kayak pian dari banyu tawarnya gitu kan ada juga Jin. Ya, Atau cukup pakai yang begosok. bisa, bilangnya tuh bisa ini tawar dingin kasih Tinggi. kayak itu gampang lah. Tapi ya tergantung juga kita nih ngarengnya aku suruh jual aja bilangnya no obat gitu. Tinggi. Nah, jangan ibaratkan ada satu yang menyembuhkan gitu. Nah, lo kita kadang kawa juga harus ini sembuh kadang kawa kita. Kalau ini kan istirahat. Kalau aku anak panas kadang garing tuh pakai Raja Bebangun itu yang cocor bebek tuh. Tinggi, cocor Nah, itu kan dikocok-kocok itu lah buat.